Halo, selamat malam teman-teman. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan terkait dengan asesmen untuk rapor Merdeka Belajar. Ini adalah sampel untuk rapor Merdeka Belajar yang sederhana. Jadi di sini tampilan di home, di sheet home, ada course and subject on assessed. Jadi yang kita lihat di sini ada kursisnya pendidikan agama dan budi pekerti. Select untuk drop down list, ya, sini drop down listnya. Jadi untuk mapel atau kursisnya bisa disesuaikan masing-masing tingkatan, misalnya di kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan bahkan untuk SMP juga bisa menggunakannya. Di sini ada untuk data siswa. Ya. Di sini ada tujuan pembelajarannya untuk sheet ketiga. Jadi yang pertama kita kembali ke menu home untuk kursisnya. Pendidikan agama dan budi pekerti. TP-nya yang akan muncul hanya untuk TP pendidikan agama dan budi pekerti saja. Kecuali kita tambah di menu home lagi di sini, misalnya PPKN, maka otomatis akan muncul di drop down list sini PPKN. Ya, jadi TP juga akan muncul tujuan pembelajarannya. Kalau kita hilangkan muatan pelajarannya, otomatis drop down akan hilang. Jadi sini muncul tinggal pendidikan agama. Jadi sini dinamis ya teman-teman. Jadi saya tambah misalnya PPKN ya, ketiga bahasa Indonesia. Jadi di sini muncul 3 mapel dengan tujuan pembelajaran masing-masing. Ya, BKN bahasa Indonesia. Lanjut untuk data siswa. Ini baru ada satu siswa yang muncul. Otomatis di asesmen semester 1 hanya satu siswa yang muncul. Ya. Misalnya kita tambah lagi siswa A, B, C, D, dan seterusnya. Maka ini akan menyesuaikan ya. Begitupun di semester 2 akan menyesuaikan. Misalnya untuk TP-nya, saya isi misalnya TP-nya PAI 1. Jadi untuk lebih bagusnya diawali dengan huruf kecil ya, jangan kapital. Misalnya PAI 1, PAI 2, PAI 3, PAI 4, PAI 5. Untuk semester 2 PAI 1.2 misalnya, ini hanya untuk sampel ya, untuk tujuan pembelajarannya dapat disesuaikan nanti masing-masing. Oke. Jadi sini sudah sekalian kita isi untuk TP 1 semester 1 dan semester 2. PKN 1 misalnya. Ya, PKN ini sampelnya. PKN 1-2 semester 2. Nah, untuk asesmennya di sini ada saya note-nya. Saat melakukan asesmen pada kolom subject on assess, pastikan drop down list mapel yang lain kosong. Jadi untuk tampilan yang lebih bagus, jangan mengaktifkan dua
drop down list mapel ya. Pastikan kalau misalnya ingin menilai agama, ini mapel agama, pastikan yang lain kosong sini. Lalu klik semester 1 sini ya. Nah, sini tadi deskripsinya. Di sini saya tambah ada konten untuk produk, portofolio ini dapat dihapus sesuaikan masing-masing ya, ini semua. Nah, untuk misalnya mau menilai ke mapel PKN, tinggal klik lagi ya, start ya. Nah, PKN tinggal di sini lainnya. Setelah PKN misalnya mau nilai bahasa Indonesia, kosongkan nilai aja dulu ya. Nah, pastikan cuma satu drop down list yang aktif. Nah, klik ya. Nah, untuk yang identitasnya bisa disesuaikan sini. Dan untuk di cover menyesuaikan aja. Di raport ini menyesuaikan dengan mapel yang aktif di sini ya. Kalau kita hapus bahasa Indonesia, maka di raport akan hilang bahasa Indonesia ya. Di sini belum ada jadinya karena kita belum melakukan penilaian tadi ya. Misalnya saya melakukan penilaian di mapel PKN, anggaplah 88 90 90 90 misalnya 88 89 90 88 80 90. Oke, coba kita lihat di rapor. Nah, untuk PKN jadi memiliki ada untuk deskripsinya dan penguatannya. Dan untuk ekstrakurikuler bisa disesuaikan juga. Di sini tinggal isi misalnya pramuka, olahraga. Ya, coba kita lihat di rapornya. Nah, muncul ya. Olahraga. Terus misalnya kita akan mengadakan penilaian di olahraga, pastikan mapel kosong dulu ya. Baru aktifkan drop down list, baru klik semester 1. Oke, misalnya ini deskripsinya tadi, deskripsinya untuk di ekstrakurikuler ini di misalnya pramuka 1, olahraga 2, misalnya ini sampel aja sesuai ke masing-masing. Ya. Jadi untuk munculkan predikat dan keterangannya tadi kita tinggal lakukan asesmen. Misalnya untuk pramuka nilainya 80, 88, 90, 90, 80 ke rapornya. Nah, terus untuk di profil kita pastikan dulu kosong. Misalnya tampilan pertama kosong, pastikan memilih salah satu aja ya, baru klik. Sini tinggal diaktifkan masing-masing elemen dimensinya. Aktifkan dimensi 1 misalnya ibadah sholawat, tinggal klik fase mana yang akan dinilai. Jadi saya menggunakan fase akhir 1 dan 2 ya. Di sini untuk fase 3, 4, 5, 6 bisa dia di sini. Klik di sini bisa jadi di sini. Coba evaluasi.
Jadi sini untuk dimensinya menyesuaikan. Misalnya tambah lagi untuk berkebinekaan, aktifkan lagi, ambil 2 cerpen, baru evaluasi, menyesuaikan. Misalnya saya evaluasi dulu. Coba lihat ke rapornya, rapor 2. Setelah itu kita load. Nah, load. Nah, ini tidak ada deskripsinya karena kita tadi buat untuk di dimensi ikan. Ini nah, untuk proyek 1. Kita kembali untuk menambah proyek 2 misalnya. Proyek 2 kita klik profil ya. Tinggal aktifkan dulu misalnya. Ini tinggal kita isi, sesuaikan sini semua deskripsinya. Ini kebetulan sudah saya siapkan sementara sampel. Evaluasi. Dan untuk di rapornya otomatis akan muncul di proyek kedua. Ini proyek 1 load. Nah, untuk dimensi proyek 1, dimensi proyek 2. Jadi ini menyesuaikan teman-teman. Begitupun rekap ini menyesuaikan. Nah, kalau mapelnya misalnya cuma 2, maka akan tampil 2. Coba bahasa Indonesia. Maka rekap akan tambah kolom otomatis di sini. Dan untuk di semester 2 tinggal klik semester 2. Baru klik semester 2. Menyesuaikan semester 2 kita kosongkan dulu, baru kembali misalnya ke file lagi, sama prosesnya dengan semester 1 tadi ya, cuma ini untuk pilihan di semester 2. Baik. Oke. Dan untuk di rapor semester 2 bisa kita lihat di rapornya. Jadi otomatis muncul keputusan. Kalau misalnya kita pindah ke semester 1, maka otomatis akan hilang untuk keputusannya. Dan untuk di rekap bisa misalnya sebagai wali kelas sini. Nampak coba tambah rekap. Oke. Misalnya saya sebagai wali kelas 1, di sini bisa diedit untuk naik ke kelas berapa. Bisa diedit di sini. Jadi otomatis akan muncul di semester 2 rapornya. Oke, demikian teman-teman yang bisa saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk yang butuh filenya bisa kontak di link deskripsi.